A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu majelis taklim yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah mencurahkan nikmat kesempatan, kesehatan kepada ibu-ibu, dan ibu gunakan nikmat itu untuk hadir di masjid ini. Semoga setiap langkah kaki ibu menjadi sebab diangkat segala penyakit, dimudahkan urusan, diberikan kesehatan. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat kepada Rasulullah, Allah nantinya akan memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan kita syafaat di yaumil akhir kelak. Ibu-ibu yang saya muliakan, kajian kita sore hari ini tentang mukjizat sabar. Sabar ini kan paling mudah sering kita ucapkan ya Bu ya. Kalau ada kawan kemalangan, kita ngomong sabar. Nanti kita lah kena lagi Bu, kita lah menangis ya Bu ya. Orang pula bilang sabar. Jadi sekarang kita akan memahami Bu, yang sabar itu yang seperti apa gitu. Jadi dulu masyarakat Cina tinggal itu Bu di kampung terapung. Jadi mereka itu dibuatnya lah rumah panggung di sungai-sungai. Disitulah mereka tinggal. Kemudian Bu, kalau anaknya laki-lakinya sudah tumbuh dewasa, anaknya udah bujang, nanti dia akan berdiri di panggung rumahnya itu, kemudian dia memanggil gadis yang siap untuk dia nikahi. Jadi gitu sistemnya dulu tuh Bu. Tegak dia di rumahnya di tepi itu, nanti dipanggilnya Bu di kampung, masih di tempat dia tuh, kampung-kampung terapung, dipanggilnya lah anak gadis yang mau dia nikahi. Kalau bersambut nanti panggilannya tuh berarti perempuan itu mau untuk dinikahi dan dia memanggil kembali. Jadi kalau bahasa kitanya, kau mau nikah sama aku? Nanti dijawabnya Bu, mau. Nah kalau misalnya mau seperti itu Bu, nanti tugas laki-laki ini membangun sebuah jembatan, dihubungkan ke rumah gadis yang dia cinta itu. Barulah nanti mereka bergabung menjadi satu keluarga. Kalau keluarganya setuju, maka keluarga laki-laki akan membantu membuatkan jembatan itu. Tapi kalau tidak setuju Bu, buatlah sendiri. Jadi itu sistemnya pada masa lalu. Jadi kali ini ada seorang pemuda yang sudah bisa usia untuk menikah. Rupanya Bu, gadis yang dipanggilnya itu sangat jauh dari tempatnya. Dia kan banyak dekat-dekat rumahnya tuh Bu ya. Rupanya ada perempuan jauh itu yang menyahut panggilan laki-laki ini Bu. Kau mau menikah dengan aku? Rupanya yang jauh jawab Bu, aku mau. Berarti kalau mau, dia harus membangun jembatan ke arah rumah perempuan itu. Keluarga laki-laki ini tidak setuju Bu. Kami tidak setuju kau dengan dia. Banyak yang dekat-dekat di sini ya. Kau panggil yang jauh macam itu. Kalau kau mau, memang cinta kau sama perempuan itu, bangunlah sama kau jembatan sendiri. Pemuda ini pun memperjuangkan cintanya Bu. Mulailah dia membangun jembatan dan tidak dibantu oleh keluarganya. Keras hatinya Bu, dibangunnya jembatan itu.
Untuk sampai ke rumah perempuan itu, Bu, jembatan itu dibangunnya kuat-kuat karena kalau makin jauh jaraknya tentu harus makin kokoh jembatannya, Bu. Kalau dekat bisa sembarangan. Ini jauh. Berapa lama dia membangun jembatan untuk bisa terhubung ke rumah perempuan itu? Memakan waktu selama 8 tahun. 8 tahun itulah dia, Bu, bersabar. Nah, ini yang sabar nih ya, Bu ya. Ulat dipatahin keluarganya, ndak usah lagi. Jangan kau paksakan juga, tidak ada gunanya memayah-mayahkan diri. Akhirnya dibangunnya jembatan itu kuat, Bu. 8 tahun baru sampai ke rumah perempuan itu. Dan nanti menikahnya di mana, Bu? Di atas jembatan yang dibangun itu. Nah, itulah cara orang Cina kuno untuk menikah. Nah, jadi mereka itu dulu tinggal di kampung terapung namanya, Bu. Laki-laki itu dengan sabar, dia bangun jembatan, terus sampai ke tempat perempuan itu. Jembatan kokoh, kuat, tidak sembarang buat selama 8 tahun. Terjadilah badai, Bu, menimpa kampung terapung ini, dan ajaibnya hanya jembatan yang dibuat pemuda inilah yang tetap kokoh. Karena dibangun di atas kesabaran, keuletan, tidak peduli dia apa omongan orang untuk menjatuhkan dirinya. Itu yang sabar, Bu ya. Itu yang sabar. Kalau kita digitukan tuh deh matilah. Lama menunggu. Jadi sabar itu bisa diperoleh kapan, Bu? Kalau kita punya tujuan. Ada yang kita tuju, kemudian kita kuatkan keinginan kita itu, maka kita akan mudah untuk bersabar. Tapi kalau misalnya kita tidak punya tujuan seperti itu, Bu, kita gampang lemah jadi. Nah, jadi yang sabar itu, Bu, tahan terhadap apapun omongan miring orang, dan kita tetap fokus untuk mencapai apa yang kita impikan sampai berhasil. Itu yang sabar itu, Bu. Kemudian, Bu, kalau kita lihat banyak perjuangan orang-orang untuk berhasil, untuk dia bisa bahagia. Contohnya para nabi dan rasul gitu ya, Bu ya. Untuk supaya umatnya selamat, dia berjuang dengan sabar. Mau dimaki orang, diasingkan orang. Contohnya, Bu, kalau kita ingat, Rasulullah itu kan pamannya sempat didatangi oleh orang-orang Quraisy, Bu. Apa kata orang-orang Quraisy? Abu Thalib sampaikan kepada Muhammad itu, kalau dia mau berhenti berdakwah, dia mau jadi raja, kami angkat dia jadi raja. Dia mau kawin, wanita seperti apa dia mau, tinggal tunjuk, kami nikahkan. Dia mau harta, kami kumpulkan harta kami yang terbaik, ambillah untuk dia. Kalau sempat waktu itu Rasulullah tidak sabar, gimana coba? Sementara, Bu, 3 godaan inilah yang paling manis di atas dunia ini, betul tidak, Bu? Tidak usah jadi raja lagi, Bu, jadi RT aja berebut orang kan, Bu. Udah pasang-pasang spanduk, Bu, jadi RW, dan 6 bulan aja tidak gajian, Bu, masih juga orang bersaing. Jadi ketua masjid, betul tidak, Bu? Banyak juga orang bersaing. Ini jadi raja loh, diminta jadi raja. Nah, kekuatan Rasulullah menahan itulah yang dikatakan sabar. Orang kan bisa aja berubah kan, Bu. Mau enggak jadi raja? Enggak usah raja lagi, Bu ya. Mau menjabat enggak? Jadi lurah, jadi camat. Tapi lakukan ini, walaupun itu salah, akhirnya kadang kita benarkan. Nah, itu sabar itu, Bu ya. Memang berat. Tapi apabila diamalkan, manis. Itu yang sabar. Jadi kalau kita nengok sekarang, Bu, orang yang jadi presiden, orang yang jadi pengusaha, orang-orang yang mendidik orang, orang-orang yang ceramah, mereka itu sukses karena banyak sudah yang mereka lewati. Kepahitan. Kita sekarang kan menengok dia sukses saja kan, Bu. Perjuangan dia untuk meraih itu, kan kita tidak tahu. Kita nengok orang udah kaya aja, Bu. Dia mudah betul, dia gampang betul kayanya. Kita tidak tahu bagaimana perjuangan dia untuk mendapatkan itu. Nah, di situ orang sering menengok, Bu, keberhasilan orang ketika dia jadi aja. Contohnya yang punya Kentucky ya, Bu ya. Yang punya Kentucky itu, Bu, namanya Kolonel Harlan Sanders. Dia itu, Bu,
Pertama sebetulnya punya bengkel. Jadi karena dia bisa bikin ayam nih, dibuatnya lah iseng-iseng bu, ayam dijualnya di bengkelnya, rupanya laku. Laku karena banyak peminatnya, pindah dia ke tanah di seberang bengkel dia bu. Rupanya ada pelebaran jalan baru, buka usaha baru bu. Akhirnya tumbang karena pelebaran jalan. Dibawanya lah resep ayam dia tuh bu, ke banyak restoran, hotel, ndak ada orang yang mau. Ratusan dia tawarkan, ndak ada yang mau. Sampai akhirnya ada satu yang mau menerima. Akhirnya sampai dia sebesar sekarang. Berapa negara Kentucky, di satu negara aja udah berapa bu. Di Pekanbaru ini aja udah berapa Kentucky. Kita nengok kan dia sekarang, perjuangan dia kan berat kan bu ya, dengan penuh kesabaran. Nah, jadi itulah kalau kita melihat orang-orang yang sukses hari ini bu, itu adalah berkat kesabarannya. Tahan banting, tidak mudah putus asa, itulah orang-orang yang sabar itu bu. Banyak orang yang menganggap bahwa bu, sukses itu datang sendiri, tidak perlu diusahakan. Kita duduk aja, kemudian kita mimpi tentang kekayaan, tiba-tiba kita kaya. Itu sama sekali tidak benar. Tetapi bu, dalam surat Ar-Ra'd ayat 23-24, dan para malaikat masuk kepada tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, salamun alaikum bima sobartum. Selamat atas kalian atas kesabaran kalian. Jadi memang malaikat memuji orang-orang yang sabar. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan bagi orang yang sabar. Contohnya siapa bu? Sahabat Rasulullah yang terakhir meninggal, paling tua bu, namanya Abu Kilabah Al-Jurmi. Abu Kilabah Al-Jurmi itu bu, masa tuanya itu dia tinggal sama anak laki-lakinya. Matanya buta, telinganya tuli, tangan puntung, kaki puntung. Jadi pas ada orang laki-laki yang sedang berjalan bu, patroli, tentara sedang patroli di perbatasan Mesir, terdengar dari rumah gubuk orang membaca doa Nabi Sulaiman. Rabbi auziqni an ashkuru ni'mataka. Ya Allah, ilhamkan rasa syukur ke dalam hatiku. Ini doa perlu untuk ibu hafalkan sebetulnya bu ya. Bahasa Indonesianya aja, ya Allah, ilhamkan rasa syukur ke dalam hatiku. Karena kalau tidak diilhamkan Allah bu, mulut kita mengucapkan alhamdulillah, tapi hati kita mau ngumpat kadang bu kan. Gimana dagangannya hari ini bu? Alhamdulillah lah, tak kemana-mana aja orang sekarang. Muak lah tengok capek kita ya, buka dia ngucap alhamdulillah bu. Tapi ngutuk-ngutuk gitu bu. Makanya kita minta ke Allah agar diilhamkan rasa syukur. Kalau ibu sering doa macam ini bu, sakit hati ibu nengok suami ibu, nanti ibu akan dilihatkan Allah kawan ibu yang lebih parah suaminya tapi dia sabar. Itulah nanti ibu petunjuk jadinya. Deh, ini jawaban doaku. Padahal aku udah kesal betul sama suami aku. Rupa kawan aku lebih parah lah suaminya lagi. Kan bisa seperti itu bu ya. Jadi itu kita minta bu kepada Allah, ilhamkan rasa syukur ke dalam hatiku ya Allah. Rabbi auziqni an ashkuru ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu, dan jadikanlah aku mengerjakan apa-apa yang engkau ridhoi. Jadi kalau sempat kita berdoa ini dikabulkan Allah bu, apapun ibu kerjakan yang diridhoi Allah aja lagi. Tidak mau ibu buka-buka Shopee sebentar check out bu ya. Akhirnya pinjaman online ibu jadinya diburu-buru orang gitu bu. Jadi ibu belanja itu yang ibu butuhkan lagi bu, bukan yang ibu inginkan. Itu maksud doa ini bu ya. Jadikanlah aku mengerjakan apa-apa yang kau ridhoi ya Allah. Jadi kalau tidak ridho kita tidak mau. Ada suami stres dia bu, hari Minggu saya libur Ustaz, 8 paket tiba Ustaz, 8. Baru saya tahu kerja istri saya rupa. Tiap sebentar check out, sudah dimasukkannya ke keranjang. Apalagi pay letter sekarang ngasih pula pinjaman ya bu ya, bisa 5 juta, ada yang sampai 50 loh bu limitnya. Kalau sempat tidak diridhoi Allah lah kerja kita, itu kita beli semua ya bu. Itu hati-hati ya bu ya. Itu
Itu maksud doa ini, Bu. Wa adkhilni bi rahmatika min ibadikas sholihin. Nah, Abu Kilabah Al-Jurmi, Bu, selalu mengumandangkan doa ini. Jadi terdengar sama laki-laki yang patroli tadi, Bu, siapalah yang berdoa dengan doa Nabi Sulaiman ini berulang-ulang? Pasti besar betul nikmatnya nih, sehingga dia doanya seperti ini. Rupanya dari rumah gubuk kecil, Bu. Pasti tengok ke dalam, rupanya orang tua buta matanya, tuli telinga, tangan buntung, kaki buntung. Berkali-kali orang ini ngucap assalamualaikum, tidak dengar dia, Bu. Baru dipegang, assalamualaikum. Terkejut Abu Kilabah Al-Jurmi ini, Bu. Kenapa kau membaca doa ini, Pak? Udah macam ini keadaan kau, apa yang kau syukuri? Kata bapak ini, lisanku yang masih bisa menyebut nama Allah, itu yang aku syukuri. Itulah kekuatan sabar itu ya, Bu ya. Udah macam itu keadaan. Tapi kenapa kau ulang-ulang doa ini? Aku tinggal sama anak laki-laki aku, katanya. Udah 3 hari dia tidak pulang. Jadi aku sholat dalam keadaan najis sekarang, karena kotoranku di sini, kencing aku di sini. Tapi aku bersyukur masih dibiarkan Allah aku mengucapkan namanya. Kasihan orang patroli ini, Bu. Memangnya anak laki-lakimu ciri-cirinya seperti apa? Disebutkanlah ciri-cirinya. Aku akan bantu mencarikannya, kata laki-laki ini. Udah capek dia mencari, Bu. Nampak tulang belulang. Terus ada sedikit bekas pakaian, dan ternyata anak Abu Kilabah Al-Jurmi mati, Bu, diterkam binatang buas. Bingunglah bapak ini, Bu. Bagaimana caraku menyampaikannya gitu. Anaknya rupanya mati. Akhirnya baliklah dia ke tempat Abu Kilabah Al-Jurmi, Bu. Agak kuat dia bicara karena Abu Kilabah ini tuli. Kau pernah dengar enggak cerita Nabi Ayub? Katanya kepada Abu Kilabah Al-Jurmi. Ya, aku pernah dengar. Apa yang dilakukan Allah kepadanya? Dia diuji Allah dengan habisnya seluruh harta bendanya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub? Irhamna ya arhamar rahimin. Allah lah yang penyayang di antara yang penyayang, dan dia bersabar terhadap cobaan itu. Apakah cukup dengan itu Allah mencobanya? Tidak. Apalagi ujian dari Allah untuknya? Allah mematikan seluruh anak-anaknya. Kemudian apa yang Ayub katakan? Irhamna ya arhamar rahimin. Tetap berbaik sangka dengan Allah. Allah lah yang Maha Penyayang di antara yang penyayang. Apakah cukup itu Allah mengujinya? Tidak. Allah mengujinya dengan sakit, sehingga istri-istrinya meninggalkannya. Apa yang dikatakan Ayub waktu itu? Irhamna ya arhamar rahim. Tidak ada mengeluh sedikit pun. Tetap mengatakan itu yang terbaik dari Allah. Ditanya oleh Abu Kilabah Al-Jurmi, apa maksud kau menceritakan ini sama aku? Aku sudah mencari anak kau. Rupanya anakmu sudah mati diterkam binatang buas. Langsung Abu Kilabah Al-Jurmi tersenyum. Terima kasih ya Allah atas berita ini. Aku beruntung mendapatkan anak yang tidak membawaku ke neraka. Artinya Pak, anak ini memang berbakti dengannya. Itu orang sabar ya, Bu ya. Begitulah, Bu. Apapun yang terjadi baginya itu yang terbaik. Kita kadang-kadang percuma ada sholat malam saya Ustaz, ada rajin sholat jamaah, macam ini juga hidup saya. Kita tuh gampang betul ngucap macam itu, Bu ya. Seolah-olah keinginan kita tuh yang baik, Allah tuh salah gitu. Kita dianjurkan meminta ke Allah. Masalah pengabulan itu urusan Allah, Bu. Kalau bagus untuk kita pasti dikasih oleh Allah. Kalau enggak, Allah tunda. Allah enggak mau ngasih. Anak ibu kelas 5 SD udah pandai naik motor, ibu sanggup membelikannya. Ibu belikan enggak? Ibu belikan anak kelas 5 SD naik motor? Enggak kan? Nah, gitulah Allah, Bu. Perumpamaan kasih sayang Allah itu sama dengan orang tua. Enggak semua keinginan anak yang ibu kabulkan kan? Walaupun ibu mampu gitu, Bu. Nah, jadi ini yang harus kita ingat, berprasangka baik kepada Allah. Akhirnya meninggallah Abu Kilabah Al-Jurmi ini, Bu. Setelah meninggal, diurus, disolatkan, habis dimandikan, disolatkan, dikuburkan oleh orang ini, dibantu oleh beberapa orang yang lewat. Malamnya bermimpi, Bu, orang yang patroli ini. Ketemu dia dalam mimpi itu dalam keadaan utuh semua anggota tubuhnya. Kemudian ditanya, apa yang dilakukan Allah kepadamu? Allah menyambutku dengan mengatakan, salamun alaikum bima sobartu.
Selamat untukmu atas kesabaran. Nah, itu Bu ya. Jadi kalau orang sabar tuh Bu, tidak ada semua ini tidak baik. Semua baik menurut dia. Tidak ada yang salah. Kalau kita lihat Bu, di dalam Al-Quran, tentang sabarnya aja ada 93 ayat di dalam Al-Quran. Artinya kan dahsyat Bu ya. Sabar itu akhlak yang paling utama Bu. Kemudian tidak peduli orang kaya, miskin, susah, senang, semua pasti pernah menderita musibah. Tidak ada enggak. Rasulullah pernah menggambarkan kotak kepada Ibnu Mas'ud. Digambar Rasulullah Bu, peta, kotak. Kemudian dikasih nama oleh Rasulullah, kotak itu ajal. Di dalam kotak itu dibuat Rasulullah garis lurus, kemudian garis itu keluar dari kotak itu sedikit. Digambar Rasulullah gambar orang, kemudian di tengah garis lurus itu Bu, ada garis-garis kecil, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud? Manusia itu dilingkari oleh ajalnya, dikurung oleh ajalnya. Garis lurus ini adalah jalan kehidupannya, dan garis kecil ini adalah rintangannya. Lolos orang dari rintangan satu, dia akan menerima rintangan berikutnya. Artinya apa? Tidak ada manusia ini yang tidak kena musibah. Apapun nikmat yang dikaruniakan Allah kepada ibu, diiringi dengan cobaan. Tidak ada ndak. Murah rezeki Bu, alhamdulillah ya Allah, sudah tuh pening mau membelanjakannya Bu. Akan cobaan lagi nih Bu ya. Dibelikan, anak yang ini datang, anak yang ini minta lah, akan diuji lagi gitu Bu ya. Jadi semua kita ini Bu pasti mengalami musibah. Orang kaya musibahnya apa Bu? Pening dia mau dikemanakan uangnya. Orang miskin pening mencari uang. Sama enggak peningnya Bu? Sama Bu, enggak ada enggak bedanya. Orang kaya payah tidur malam, pakai CCTV, kasih security. Orang miskin tidur enak Bu, besengkur Bu. Maling enggak mau masuk rumahnya. Apa yang mau dimaling? Jadi kadang siapa yang kaya sebetulnya Bu? Nah, jadi artinya orang miskin, orang kaya, musibah itu tetap kena. Ibu misalnya biaya murah pergi umroh, dapat hotel jauh. Cuman di sisi lain pahala ibu besar karena bisa jalan kaki. Orang kaya dengan duit banyaknya dapat dia di dekat hotel, senang dia menempuh, cuman pahala jalan dia tidak dapat. Kan sama aja tuh kan Bu ya. Jadi semua kita ini tiap hari itu pasti ada dapat sesuatu yang tidak mengenakkan jiwa. Ibu sakit gigi, ibu ngeluh, hilang enggak sakitnya? Enggak juga kan Bu ya. Itulah Bu. Meraung betul ibu, Bu, enggak juga kan hilang sakitnya. Bagus sabar lagi, dapat pahalanya. Dan akhirnya apa Bu? Banyak orang yang ditimpa musibah ini tidak sanggup menghadapi sehingga milih jalan pintas. Ada yang lari dari masalah, Bu ya, tidak dihadapinya masalah itu, tidak mau dia ketemu dengan orang, mengakui, mendudukkan masalah itu seperti apa. Apa solusi dari masalah kita ini, dia tidak mau, lari-lari dia Bu. Lari-lari aja kerjanya. Saya melihat ada seorang ibu-ibu pinjam duit ibu ini, janjikan 2 minggu. 2 minggu mau jatuh tempo, pinjam lagi duit ibu ini, bayarkan ke ibu ini. Kan utang lagi nih Bu. Nanti itulah Bu kerjanya Bu, lari dari masalah aja. Diminta ini alasannya. Pernah dia bilang suaminya koma Bu, jadi uang tidak bisa saya kembalikan, suami saya sedang koma. Ibu-ibu pengajian lah namanya, iyalah kami jenguk, ketakutan dia Bu, suaminya sehat dibilangnya koma. Mau lari dari masalah akhirnya membuat masalah. Jadi kita kalau salah ya udah Bu, hadapi aja gitu. Ya kan akhirnya dimaki-maki, ya itulah resikonya gitu Bu kan. Penting temui.
Jangan pura-pura gila pula gitu. Kadang kan saya yang ketawa yang di YouTube tuh Bu. Dia pesan paket COD gitu ya Bu ya. Duit enggak ada, barang datang Bu. Pura-pura gila dia di rumah tuh. Ada yang pura-pura peka gitu ya Bu ya. Ada yang marah-marah gitu ya Bu ya. Dibilang ini enggak barang saya apa-apa. Macam-macam lah Bu ya. Itu nama lari dari masalah itu Bu. Jadi hadapi dengan sikap tegar. Kalau memang kita salah, kita minta maaf. Jangan sampai lari dari masalah. Ada yang sampai bunuh diri ya Bu ya. Ibu tahu enggak di Jepang itu kan negara maju tuh Bu kan. Tapi Ibu tahu enggak tingkat bunuh diri tinggi di Jepang itu. Makanya di Jepang itu dibentuklah satu kementerian namanya Menteri Kesepian. Untuk mengatasi orang-orang yang kesepian. Orang-orang galau aja isinya Bu. Karena apa Bu? Apa yang menyebabkan kita itu menjadi orang yang galau, kurang sabar? Karena terlalu majunya sekarang teknologi. Teknologi itu terlalu maju. Kemudian kemodernan ini semakin tinggi hingga kesenjangan sosial terjadi. Nah ya Bu ya. Makanya banyak orang berutang. Tadi baru saya dapat berita tuh Bu. Mahasiswi ngumpulkan ibu-ibu, ayo investasi ke saya, nanti untungnya sekian persen itu. Dibangunnya rumah besar-besar, tadi kena sita Bu rumah itu. Orang banyak mau kaya instan sekarang Bu ya. Udahlah investasi dapat sekian persen, kan gitu-gitu kan Bu ya. Karena makin maju zaman ini Bu, orang makin ingin kaya instan tanpa melalui jalur kesabaran. Akhirnya galau jadinya Bu. Masa dulu Bu ya, Ibu cukup pakai dompet emas saja keluarkan Bu, bermerek lah dompet Ibu tuh, Selecta, Abu Bakar, Fadli, apalah gitu Bu. Maju zaman Bu, merek tas macam-macam Bu, itulah akhirnya tuh. Beli gamis ini tasnya, beli gamis ini tasnya, itu yang buat galau tuh jadinya Bu. Itu orang akhirnya banyak merasa kesepian. Akhirnya Bu ya, banyak orang bunuh diri, padahal bergelimang harta. Ada namanya Robin Williams Bu, artis Hollywood, umur 63 tahun. Padahal bergelimang harta, banyak duit, tapi 3 tahun menjelang dia meninggal, dia kena penyakit ketakutan, kemudian kesepian yang diciptakan oleh otaknya sendiri. Ibu tahu enggak, otak kita nih Bu, dia menyaring rasa sakit. Jadi kalau Ibu menyampaikan sesuatu bahaya, otak ini langsung mengiyakannya Bu. Akhirnya misalnya Ibu nonton Bu, ada rumah orang pakai pintu besi, masih juga dibobol maling. Akhirnya Ibu kirimkan kotak Ibu sinyal bahaya. Papa hati-hati Pak ya, pokoknya walaupun dari kunci ini digembok aja dari dalam Pak. Itu tuh Bu, gara-gara nengok anak kecil diculik orang, sibuk lah Bu. Pergi tengok adik kalian tuh, pergi cucu tuh. Itu Bu, akhirnya otak kita ini merekam. Makanya Bu, kalau mau selamat sekarang tuh, hindari menonton hal-hal yang bisa membuat Ibu berpikir negatif. Jadi kalau Ibu nonton-nonton hal mengerikan, contohnya Bu, anak kecil kalau udah nonton film hantu Bu, ke WC aja dalam kamar tidak berani Bu, bayangkan sama Ibu tuh. Karena dia mengirim sinyal kotaknya Bu, bahwa WC itu di film itu keluar dari lubang WC itu tangan gitu ya Bu ya. Akhirnya banyak sekarang ini orang yang mudah putus asa sehingga bunuh diri. Ada lagi yang tidak sabar mau kaya. Datanglah katanya ada dukun yang bisa melipat gandakan uang. Ya Bu ya. Pergilah lah dia ke situ. Bosan miskin tambah miskin jadi ya Bu. Jadi apa Bu? Kita harus tahu bahwa setiap musibah yang menimpa kita itu membuat kita belajar dan teruji kualitas iman kita jadinya. Itulah guna kita mendapat musibah itu. Misalnya gini Bu, Ibu tertipu, padahal Ibu baik nih, Ibu tertipu main arisan. Arisan online kan banyak juga tuh Bu, ada yang jujur, ada yang tidak. Akhirnya Ibu masuk di arisan online, rupanya Ibu tertipu. Dengan tertipu itu, yang pertama menghapus dosa-dosa Ibu, satu ya Bu ya.
Kemudian itu jadi pembelajaran. Lain kali kalau mau arisan harus jelas-jelas dulu, kan gitu ya Bu ya. Sama dengan ibu beli barang, tentu ibu tengok komen orang dulu gitu ya Bu ya. Terus udah berapa banyak barang itu terjual, baru ibu beli gitu. Jadi setiap apapun musibah yang menimpa kita, itu adalah penguat diri kita agar kesalahan serupa tidak terulang kembali. Jadi bukan berarti Bu orang yang sukses itu yang tidak pernah nerima masalah. Justru dia karena sudah sering kena masalah, akhirnya dia tahu jadinya, oh ini tidak boleh seperti ini tidak boleh seperti ini. Contohnya SPG di mall Bu. Saking udah seringnya nengok orang Bu, tahu dia akhirnya mana orang yang nengok-nengok, mana orang yang belanja. Jadi dia tidak nengok gaya lagi Bu. Kadang kan orang nengok Bu, kalau gayanya bagus pasti belanja. Kalau orang SPG mall udah hafal dia tuh Bu. Cantik betul gaya ibu, ini nengok nih. Terasa sama dia langsung Bu, karena dia sudah sering melihat hal seperti itu gitu. Jadi karena udah sering kena musibah gitu Bu, udah capek ngeluarin barang gitu ya Bu ya. Ada aja yang tidak cocok, katanya warna lah, ukuran lah, macam-macam ya Bu ya. Lama-lama akhirnya dia paham. Itulah guna musibah itu diciptakan oleh Allah. Bukan untuk menghancurkan kita, justru dengan musibah itu terujilah kualitas iman kita, kemudian kita bisa belajar dari kegagalan kita. Itu maksudnya tuh Bu. Kemudian Bu, ini kata para ulama, sabar itu menahan dan mencegah. Jadi memang berat ya Bu ya. Yang namanya menahan tentu berat. Kemudian mencegah diri supaya tidak melakukan kesalahan itu berat. Apalagi untuk hal-hal yang kita sukai gitu. Misalnya nih Bu ya, kita di kantor mau ngurusin punya orang. Sebetulnya Bu, dulu kan pernah kena tuh Bu ya, lurah mana Rumbai gitu. Nggak taunya bikin KTP tadi, tapi dikasihnya duit banyak Bu gitu kan. Dikasih duit banyak, 1.500.000 bikinkan KTP, rupanya teroris. Kan dulu ada tuh Bu ya. Nah, kan susah kita menahan tuh kan Bu, digoda dengan uang gitu Bu. Tapi untuk melakukan perbuatan yang salah, apakah kita tertarik atau gimana gitu kan Bu? Susah loh Bu, menahan diri gitu ya Bu ya. Kita sedang tidak punya uang, sedang butuh. Ada nih jalannya salah, tapi dapat uangnya. Makanya kita itu Bu, sabar itu artinya tahan. Jangan sampai tergoda. Nah, itu menahan. Kemudian mencegah gitu. Mencegah jangan sampai kita melakukan kesalahan. Jadi menahan dan mencegah. Kalau puasa Bu, menahan lapar, mencegah diri dari perbuatan yang merusak puasa. Misalnya begunjing. Ini kadang-kadang Bu ya, dia puasa, misal dia nahan lapar, tapi dia tidak bisa mencegah dirinya dari begunjing. Kadang Bu ya marah, tidak bisa dicegahnya kan Bu. Tunggu ya, tengoklah habis berbuka, nanti tengok kau. Habis mulut kau kuremas-remas. Nah, dia marah Bu. Jadi ibaratnya itu apa Bu ya? Kita itu bagaimana puasa kita, menahan lapar, tapi sifat kita bisa mencegah kita dari perbuatan yang dilarang. Makanya sabar itu berat, menahan dan mencegah. Kemudian lagi Bu, ada yang mengatakan sabar itu menahan diri untuk melakukan keinginan dan meninggalkan larangan Allah. Menahan diri melakukan keinginan. Kadang gini ya Bu ya. Istri kerja, ketemu kawan kantor 12 jam. Suami di rumah ketemunya cuman sekian jam. Dapatlah suami tidaklah menyenangkan Bu, kerja main game aja. Misalnya nih Bu ya, sibuk dengan urusannya, tidak mau ngajak istri ngobrol. Kadang kan istri merasa Bu, aku pengen juga didengarkan ceritaku, letih aku gitu ya Bu ya. Rupanya di kantor, karena 12 jam di kantor, ketemulah laki-laki yang asik diajak ngobrol. Kan itu yang diinginkan tuh kan Bu ya. Suami tidak nyambung diajak ngobrol di rumah, sibuk dengan urusan sendiri. Ini ketemu kawan di kantor, orangnya perhatian.
diajak ngobrol asik. Kan itu yang kita inginkan, Bu. Tapi kita cegah itu Bu. Kan itu yang kita inginkan sebetulnya, Bu, dia nyambung. Tapi nggak boleh, aku harus sabar. Kan itu sulit tuh ya, Bu ya. Gimana nggak sulit tuh, Bu? Terbayang juga wajah suami gitu deh. Dia ndak enak orangnya, kata iblis tuh, Bu. Udahlah, pokoknya belaki aja lah kau. Yang penting yang ini lalukan juga. Penting kan enak, hati dapat terhibur. Di rumah kau ndak terhibur. Kan itu goda-godaan setan tuh, Bu ya, kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Akhirnya nanti dia benarkan, Bu. Oh iya, yang penting kan hati aku nyaman, hidup cuman sekali. Mau aku sedih-sedih kan mikir dia aja. Akhirnya terjadilah perselingkuhan. Itu yang sering terjadi itu ya, Bu ya. Jadi ini makanya, Bu, sabar itu menahan diri melakukan keinginan, kemudian meninggalkan larangan Allah. Karena sesuatu yang diinginkan itu kadang hal-hal yang membuat Allah murka sama kita. Kalau orang berumah tangga berbuat kesalahan itu kan dosanya besar, Bu. Jadi akhirnya kalau kita lihat dulu yang di Papua ya, Bu ya, orang Sulawesi, suami itu padahal baik, Bu, pengusaha emas gitu, Bu ya. Karena dia jatuh cinta sama berondong, dibuatnya lah, Bu, adegan dia dirampok sama suaminya, padahal dialah yang merencanakan pembunuhan suaminya. Bahaya enggak jadinya kan, Bu ya. Di Medan yang dulu, Bu ya, perempuan sempatlah diwawancara, menangis-nangis lah dia, Bu ya, suami saya berangkat dari rumah jam 3, rupanya dia dalang pembunuhannya. Ngeri enggak jadinya kan, Bu. Jadi memang makanya sabar ini yang harus diperkuat. Harus kita ingat Allah, Bu. Misalnya gini nih, Bu. Setaat apapun kita, ujian kita kan beda-beda ya, Bu ya. Misalnya nih, yang sering menimpa kami para ustadz itu apa, Bu? Jamaah ibu-ibu yang bermasalah rumah tangganya. Cantik pula kadang kan, Bu ya. Kaya lagi, Bu kan. Kata ibu enggak bergetar juga jantung kami itu. Bergetar lah, Bu. Cuman kita letakkan pada porsinya. Kita harus profesional. Walaupun kadang dipancing gitu, dia langkah bahagia ya Ustadz ya, kalau sempat Ustadz lah suami saya, mungkin tenang hidup saya. Saya Ustadz jadi yang kedua lah. Kata ibu, enggak bergoncang dada nih. Galau enggak dibuat, cuman buat biasa aja, Bu, alihkan. Jawab balik pertanyaan dia, jangan yang itu dihiraukan gitu, Bu ya. Karena kita tahu nih, ini kalau terlanjur, kalau udah masuk, Bu, karena kalau udah main hati, payah enggak mencabutnya, Bu. Keluarnya udah susah. Jadi buat dingin aja, Bu. Padahal dalam hati, aduh, sakit, ya, Bu ya. Jadi harus diselaraskan, Bu. Ini enggak boleh sama Allah. Ini bahaya gitu. Karena, Bu ya, kita berpikir waktu kita susah dulu, istri kita lah yang mau mendampingi kita. Payah hidupnya, mau dia sama kita. Tahu-tahu kita udah seperti sekarang, datang godaan, lupa kita langsung dengan perjuangan. Nah, itu tuh yang harus diingat-ingat gitu ya, Bu. Karena banyak juga, Bu, ada kawan-kawan juga yang kena karena ini dapat perempuannya, jamaahnya kaya gitu ya, Bu ya, mau sama dia. Ada yang sampai menceraikan istri pertama. Nah, itulah dahsyatnya, Bu ya. Kalau tidak sabar gawat, Bu. Kalau tidak sabar tuh ngeri. Ada lagi dia menikah sama perempuan yang lebih tua dari dia tapi kaya gitu, Bu. Cuman tujuan si oknum ustadz ini adalah mendapatkan kekayaannya. Jadi jangan Ibu kira baik juga isi otak-otak kami ini, Bu. Enggak juga. Jangan Ibu kira ustadz ini pasti baik. Ibu doakan kami jadi orang baik, boleh, Bu. Karena apa, Bu? Godaan kita kan beda-beda. Godaan Ibu sebagai jamaah beda. Godaan kami sebagai mubalik tentu beda juga kan, Bu. Kami berhadapan dengan banyak orang, yang banyak pengajian ibu-ibu kan, Bu ya. Kadang-kadang ibu nih, dia nengok kita sekilas, sekali, 2 kali, terus merasa dia nyaman, aku sama ustadz nih. Kan gitu-gitu ya, Bu ya. Ya, senang aku rasanya. Dia enggak tahu ustadznya ini hantu juga padahal sebetulnya kan, Bu ya. Dulu, Bu ya, saya yang ketawa tuh gini. Ada oknum ustadz yang selalu menceritakan bahwa
rumah tangga itu kita harus sabar menghadapi istri. Tentu tertarik jamaah gitu ya Bu ya. Dia baik betul Ustaz, ini pasti rumah tangganya bahagia. Ibu tahu enggak, dia sama istrinya suka main pukul. Jadi tetangganya kalau dengar dia ceramah, tahu saya nih azab istrinya dipukulnya di rumah gitu Bu ya. Nah jadi kesabaran itu berlaku untuk siapa saja. Ustadz yang tidak sabar aja ada yang memperkosa orang jadinya kan Bu ya. Memperkosa santrinya sampai hamil, sampai melahirkan. Jadi semua kita tuh lain-lain ujiannya, lain-lain kesabarannya Bu. Nah kemudian Bu, ada lagi yang mengatakan bahwa sabar itu sikap tegar dan kokoh menjalankan Islam ketika muncul dorongan nafsu. Sikap tegar dan kokoh menjalankan agama Islam ini. Walaupun kadang-kadang nafsu mendorongnya ke arah yang tidak baik. Setia dia dengan ajaran Islam. Contohnya gini Bu, yang sering ribut kalau akhir tahun itu apa Bu? Masalah mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru gitu Bu. Menghargai umat lain merayakan agamanya suatu keharusan bagi kita. Tapi karena ini masalahnya akidah, makanya orang non-muslim pun ngerti kok kita tidak mengucapkan itu. Salah satu contoh siapa Bu? Ustadz Felix Shaw, kan Islam Bu. Bapaknya Kristen. Tapi bapaknya tahu bahwa dalam agama anaknya tidak boleh ngucapin itu gitu. Kok bisa kan Bu, aman aja gitu kan. Tapi selalu ada yang meributkan masalah. Apa pula lah salahnya sekedar kata-kata. Nah kita berpegang, kami nggak bisa ngucapin itu karena bagi kami umat Islam itu ranahnya akidah gitu Bu. Ranahnya bagi umat Islam itu akidah, itu bukan kebudayaan gitu. Karena kalau selamat Natal itu bagi kita umat Islam itu selamat atas kelahiran Tuhan. Nah itu yang kita tidak bisa gitu. Itu ranah akidah. Tapi bagi kepercayaan umat Kristen seperti itu kita hargai gitu. Kita tidak boleh pula mengganggu. Tahu kalian enggak, kalian itu salah. Itu enggak urusan kita. Urusan kita ini masalah ranah akidah. Jadi kadang yang lucunya itu apa Bu ya? Misalnya di mall-mall, kadang kan yang dipaksakan jadi sinterklas tuh orang-orang Islam, anak-anak orang Islam gitu Bu ya. Nah, dia kerja di situ, disuruh pakai sinterklas, gak ada jalankan Bu, kasih anak-anak dia. Jadi iseng Bu, ada ibu nanya, sinterklasnya tadi mana? Lagi sholat asar Bu, rupanya Islam. Pergi sholat dia rupa kasih itu gitu ya Bu ya. Tapi karena itu pekerjaan dia terserah lah ya Bu. Yang penting kalau kita tidak dari bagian itu, maka kita bersabar saja. Walaupun orang mau ngomong apa gitu ya Bu ya. Nah ini tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam. Ada lagi Bu, kalau Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengatakan sabar itu ada dua macam. Sabar terhadap hal yang kita sukai dan sabar terhadap hal yang tidak kita sukai. Sabar terhadap hal yang kita sukai itu apa Bu? Dipuji orang, misalnya Ibu dipuji orang gitu ya Bu ya. Ibu nih heran saya nengoknya, tak krim apa yang Ibu pakai kok glowing betul muka Ibu. Sabar ketika disukai orang Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sesuai dengan yang Ibu sangkakan terhadap saya. Ini kadang dia glowing muka Ibu. Iyalah orang perawatan tidak sama kayak awak tuh. Awak tuh pemalas, awak perempuan tidak mau perawatan. Nah, itu berarti tidak sabar terhadap hal yang disukai gitu Bu. Dipuji itu kan disuka gitu kan Bu ya. Tapi harus sabar ketika dipuji orang gitu Bu. Jangan lupakan Allah gitu. Deh Bu, masakan Ibu enak Bu, alhamdulillah. Allah yang memberikan itu kepada saya sehingga saya diberikan Allah kecerdasan untuk masak. Kadang masak ini aneh loh Bu. Ibu masak nasi goreng semua bumbunya itu sama tapi rasanya bisa berbeda kan Bu. Nah, jadi ada orang yang diberikan Allah kelebihan seperti itu gitu. Kemudian sabar terhadap hal yang tidak disukai ketika Ibu dihina orang, direndahkan orang. Misalnya Ibu dihina orang Bu, Ibu dibilang Ibu tuh Bu ya bom badan Ibu busuk, rambut berkutu. Misalnya gitu Bu. Kan sedih hati Ibu, tetapi Ibu mikir betul enggak apa yang dikatakan dia? Kalau betul kan untung bagi kita Bu, bisa kita berubah.
Bisa ibu beli peditok cepat, itu kan bu ya, kasih rambut itu. Kan ada gunanya berarti bu dihina orang itu. Andai kata tidak benar, ibu jangan pula akhirnya membalas pula dengan hinaan. Kebanyakan orang kan tidak sabar ketika dihina bu. Begitu dia dihina, dia balik lagi menghina. Kalau kita enggak bu, dihina orang kalau enggak betul, pahala dia pindah enggak ke kita bu? Kan pindah, ngapain kita heboh gitu bu ya? Nah itu sabar terhadap hal yang tidak kita sukai. Apa kata seorang ulama bu? Hakikatnya sabar itu tahan terhadap penderitaan, tahan terhadap hal yang positif, tahan terhadap hal yang negatif. Contohnya bu ya, kita itu bu lebih sulit untuk bersyukur daripada bersabar. Kalau kita dikasih duit 2 juta sekarang bu, kan mudah, alhamdulillah ya Allah, ya kan bu ya. Bersabar membelanjakannya yang tidak bisa bu. Akhirnya yang tidak terbeli kadang kan bu ya. Jadi syukur itu lebih mudah daripada bersabar. Banyak orang bu tidak bisa sabar dengan hal yang positif, hal yang negatif. Dalam harta terdapat 3 bahaya. Yang pertama, dicari dengan cara yang haram. Datang orang bertanya, kalau bisa dicari dengan jalan yang halal, akan kalian belikan kepada yang tidak perlu. Kan banyak tidak bu orang sampai punya mobil 10, kan tidak perlu sebetulnya itu bu ya. Tapi karena banyak duit dia halal nih bu, tapi dibelikan kepada yang tidak perlu. Kalau bisa kami belikan kepada hal yang perlu, kena bahaya yang ketiga. Kalian akan dilalaikan mengingat Allah karena mengurus harta itu. Nah itu yang ditakutkan. Jadi maka kita perlu bersabar. Di saat kita senang, sabar. Di saat kita susah, sabar. Jadi sabar terhadap hal yang positif, sabar terhadap hal yang negatif. Kalau kata Imam Al-Ghazali rahimahullah bu, sabar merupakan suatu kondisi jiwa terjadi dorongan ajaran agama sehingga kita menahan hawa nafsu kita. Contohnya di bulan puasa itu bu ya, padahal bu anehnya tuh apa bu? Kalau di hari biasa kita tidak sarapan, menggigil badan jam 9, betul tidak bu? Ngapa kak dia pedih betul hati ini belum makan dari pagi? Anehnya pas puasa bu, dari subuh ibu nak makan, makin kuat badan menjelang sore, betul tidak bu ya? Kenapa bu? Kita sabar menjalankan perintah agama. Ternyata bisa. Cuman pas berbuka tidak ada yang sabar bu, itu masalahnya tuh. Sampai kena marah iklan di TV itu bu. Iklan ke iklan aja, tadi orang mau berbuka lagi ya. Padahal belum waktunya. Muncul pula wajah wali kota bu, saya wali kota bu. Dia terus saja menyanyi tiap sore. Tentulah dia sudah direkam bu. Jadi bu, kalau ibu mau sabar di bulan Ramadan itu, perkurang jalan sore-sore. Kalau keluar rumah tuh bu ya, niatkan betul ibu mau beli apa, lopis saja bu. Jangan lopis ibu tengok, lotek iya juga, bubur putih, lontong. Jadi tidak boleh orang jualan bulan puasa. Tidak boleh bu, tidak ada masalah. Cuman ibu jangan sampai lapar mata gitu bu. Kan banyak yang tidak sabar itu bu. Akhirnya apa bu? Lebih banyak pengeluaran orang bulan puasa daripada hari biasa, betul tidak bu? Padahal seharusnya kan dia lebih irit tuh bu. Seharusnya kan lebih irit gitu. Boleh belanja, tapi yang udah yang jelas saja. Akhirnya banyak kadang di rumah tuh bu ya, udah habis terbuang pas sahur. Kan banyak di masjid berlebih-lebih makanan itu kan bu ya. Nah itu yang tidak boleh. Jadi sabar. Mau berbuka tuh sabar. Sedangkan yang berjam-jam bisa tahan bu. Pas mau berbuka itu susah betul orang untuk sabar. Itulah dibutuhkan kesabaran itu bu. Apa kata Rasulullah bu? Rasulullah memerintahkan umatnya untuk sabar ketika berjihad. Tapi ibu tahu enggak, selain berperang, jihad menurut ajaran Islam itu adalah memerangi sifat-sifat negatif yang ada di dalam diri kita. Itu jihad loh bu. Sampai kata Rasulullah waktu perang Badar itu banyak orang terbunuh bu. Kata Rasulullah apa? Kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Kata sahabat, memang ada perang yang lebih besar daripada ini Rasulullah? Ada.
yaitu memerangi hawa nafsu. Jadi sampai di sini dulu Bu, karena hujan terlalu deras juga tidak akan terdengar. Lebih kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika wa ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina musibad dunya. Allahumma anti'na bi asma'ina wa absarina quwwatina ma ya'tana wa ja'alhu warisa minna wa ja'al saruna man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.